Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share, matur nuwun. Pasukan pengawal dan pelayan dalam akan mendapat perintah untuk melindungi mereka, berkata Panglima Pasukan Pengawal. Terima kasih, sahut Maeswagni. Tetapi sebaiknya aku berada di arena yang paling gawat itu. Sedang pasukan yang akan masuki kota akan dipimpin oleh Witantra dan Mahendra. Menurut pendapatku, Lembu Ampal pun sebaiknya berada di dalam kota bersama beberapa orang senopati pasukan pengawal yang berada di luar halaman istana. Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maiso Cempoko akan segera masuki kota setelah keadaan kota dapat dikuasai. Aku serahkan semuanya kepada Pamanda semuanya, berkata Ronggowuni. Maeswagni mengangguk-angguk, kemudian ia pun mengadakan beberapa persetujuan khusus. Isyarat yang harus diketahui segala pihak. Di dalam perang berbuh yang kisruh, maka isyarat sandi sangat diperlukan. Para prajurit akan sangat sulit membedakan yang satu dengan yang lain di dalam perang berbuh. Apalagi di malam hari, mereka tidak akan mendapat banyak kesempatan untuk mengenal ciri-ciri khusus mereka masing-masing. Bahkan selain isyarat sandi, mereka pun merasa perlu untuk mempergunakan tanda-tanda khusus. Setiap orang di dalam pasukan kita harus mempergunakan gelang lawe berwarna putih di kedua pergelangan tangan mereka, berkata Lembu Ampal kemudian. Semua pemimpin pasukan yang ada di ruang itu sependapat, sehingga akhirnya menjadi keputusan pula bahwa ciri itu harus dipergunakan. Jika ada di antara mereka yang tidak mempergunakannya, juga siap orang di dalam pasukan, maka apabila terjadi sesuatu atas mereka itu adalah karena kelengahan mereka sendiri. Malam itu semua persoalan telah diputuskan dan harus dilaksanakan. Para panglima itu tidak dapat berada di tempat itu terlampau lama. Mereka malam itu juga harus kembali ke rumah masing-masing karena setiap saat Toh Joyo akan dapat memanggil mereka. Setelah tidak ada lagi yang dipersoalkan, maka pertemuan itu diakhiri. Para panglima dan senopati dari pasukan pengawal dan pelayan dalam bersama-sama dengan Maeswagni segera kembali masuk ke dalam kota. Malam itu juga beberapa orang utusan telah berpacu memencar ke setiap pemusatan pasukan di sekitar kota. Witantra tetap berada di antara pasukan induk bersama Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Mahendra dan Lembu Ampal pun kemudian mengambil tempatnya masing-masing di arah yang berbeda. Perintah yang dikeluarkan oleh Ronggowuni adalah mempersiapkan semua pasukan dan kekuatan yang ada. Pagi-pagi benar para pemimpin kelompok harus berkumpul di tempat tertentu. Witantra, Mahendra, dan Lembu Ampal akan memberi penjelasan pada mereka di tempat masing-masing di arah yang berbeda di sekitar kota. Setelah setiap pemimpin kelompok mendengarkan penjelasan, maka mereka masih mendapat waktu sehari untuk mengatur segala persiapan. Pasukan yang belum lengkap segera dilengkapi. Para pengikut Ronggowuni yang masih bekerja di sawah segera berkumpul di kelompok masing-masing. Pada saat yang ditentukan, maka pasukan Ronggowuni dan Maisa Cempaka yang berada di luar kota sudah siap untuk bergerak. Pasukan yang menjadi inti kekuatan mereka adalah prajurit-prajurit Singosari yang berada di Kediri dan yang tersebar di tempat terpencil yang dapat dihimpun oleh Witantra. Namun demikian, para pemimpin di dalam pasukan Ronggowuni dan Maisa Cempaka
yakin bahwa mereka akan berhasil merebut kedudukan Tohjoyo dan menguasai seluruh kota. Kemudian perlahan-lahan mereka akan dapat pula mendapat kepercayaan dari daerah yang sudah dipersatukan oleh Sri Rajasa sebelumnya. Dalam pada itu, kedua panglima yang ada di dalam kota pun segera menyebarkan orang-orang kepercayaan mereka. Mereka yakin bahwa di dalam keadaan itu semua perintah mereka akan mendapat dukungan apabila perintah itu dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi mereka. Bergantian panggil para senopati, 3 mereka harus menghadap aku sebelum matahari sepenggala aku berada di rumah. Kemudian sampai tengah hari, orang berikutnya harus menghadap aku di alun-alun, justru agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tetapi ingat, 3-3 tidak boleh lebih. Setelah tengah hari, 3-3 berikutnya dapat menjumpai aku di halaman istana. Menjelang malam, sisanya dapat menemui aku di rumah lagi. Selanjutnya aku akan mengirimkan perintah-perintah berikutnya lewat petugas-petugas kepercayaanku. Berkata panglima pasukan pengawal yang sudah bersepakat mempergunakan cara yang sama dengan panglima pasukan pengawal. Pada senopati yang menghadap 3-3, kedua panglima itu memberikan penjelasan sampai masalah yang sekecilnya. Penjelasan hanya diberikan 1 kali, berkata panglima-panglima itu. Terangan itu telah menyatakan kepada para senopati bahwa mereka harus memahami penjelasan yang mereka dengar itu sebaik-baiknya, karena mereka tidak akan mendapat penjelasan apapun lagi. Mereka kemudian tinggal melaksanakan perintah itu sebaik-baiknya. Para senopati dari pasukan pengawal dan pelayan dalam itu pun telah mendapat penjelasan pula bahwa kedua pasukan yang semula bermusuhan itu harus dapat bekerja bersama. Mereka agaknya telah menjadi korban adu domba, sehingga di antara mereka timbul perasaan dendam dan benci. Demikianlah, maka para senopati dari kedua pasukan itu pun segera menghimpun anak buah mereka. Tapi karena jumlah pasukan pengawal dan pelayan dalam tidak begitu banyak dibandingkan dengan pasukan yang kemudian ditarik ke dalam istana itu, maka usaha untuk menyampaikan perintah itu ke segenap telinga pun tidak memerlukan waktu terlampau panjang. Belum tengah malam berikutnya, semua orang di dalam kedua pasukan itu telah mendengar perintah dengan sebaik-baiknya. Mereka pun telah menempatkan dirinya seperti yang dikehendaki oleh para pemimpin mereka. Dengan tanpa menimbulkan kecurigaan, mereka menempatkan para pengawal dan pelayan dalam jumlah yang cukup kuat di sekitar bangsa Kendedes, putra-putranya dan Ibu Ronggowuni. Yang lain berada di bangsa Maisa Agni bersama para pengawal Maisa Agni sendiri. Tapi dalam pada itu yang bertugas di bangsal Tohjoyo, menurut keinginan dan perintah Tohjoyo sendiri, sama sekali bukannya lagi pasukan pengawal. Di dalam bangsal itu pun tidak ada lagi pelayan dalam yang melakukan tugasnya. Semua pekerjaan telah diambil alih oleh prajurit-prajurit yang mendapat kepercayaan sepenuhnya dari Tohjoyo. Sebelumnya lah kecurigaan Tohjoyo yang menjadi semakin besar sejak hilangnya Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Kemudian Lembu Ampal telah menempatkannya ke dalam pengamatan yang ketat dari kepercayaannya. Tohjoyo telah memilih bangsal yang semula dipergunakan oleh Anusapati yang dikelilingi oleh kolam buatan yang cukup dalam dan luas. Di luar lingkungan kolam itu, selapis prajurit selalu berjaga-jaga. Kemudian setiap jembatan yang menghubungkan bagian luar dan dalam dari lingkaran kolam itu pun selalu dijaga sebaik-baiknya. Kemudian di setiap pintu bangsal ditempatkan beberapa orang prajurit pilihan. Tidak seekor jengkrik pun yang dapat memasuki bangsal itu tanpa diketahui oleh para petugas di sekitar bangsal kolam itu. Menjelang saat-saat yang telah ditentukan, maka kedua panglima itu pun telah berada di halaman istana pula. Mereka lah yang akan memimpin langsung benturan yang akan dapat terjadi di halaman istana itu.
Dengan diam-diam mereka berhasil mendapat hubungan dengan Maeswagni yang sudah siap pula menghadapi setiap kemungkinan. Namun ternyata bahwa Senopati prajurit yang bertugas di halaman istana itu pun memiliki ketajaman penglihatan. Mereka melihat kesiagaan pasukan pengawal dan pelayan dalam melampaui kebiasaannya. Mereka melihat para pengawal bertugas dalam kelompok yang lebih besar dan hampir semua kekuatan dari pasukan pengawal telah dipusatkan di dalam halaman. Demikian pula pelayan dalam, beberapa orang prajurit telah melaporkan bahwa di bangsa-bangsa tertentu nampak beberapa orang pelayan dalam mundar-mandir di antara mereka. Nampak di antara pelayan dalam itu kesibukan yang meningkat. Apakah dendam di antara kedua pasukan itu telah menyala? Desis seorang senopati. Mungkin, sahut yang lain. Tapi mungkin pula tidak. Ketegangan di antara setiap pasukan di halaman ini telah meningkat. Pasukan pengawal dan pelayan dalam itu bagaikan minyak dengan api. Jika mereka bersentuhan lagi dalam perkara yang paling kecil sekalipun, maka akan dapat berkobar pertentangan yang mengerikan. Tetapi keduanya agaknya mencurigai kita pula. Itu wajar, karena kehadiran kita di sini sama sekali tidak mereka kehendaki. Kita mengemban tugas khusus dari Tuanku Tohjoyo, karena kedua pasukan itu tidak lagi dapat dipercaya. Meskipun demikian, kita tidak boleh lengah malam ini. Mungkin akan terjadi sesuatu. Seandainya kedua pasukan itu akan bertempur, biarlah mereka bertempur. Tapi jika mereka mulai menyentuh tubuh kita, maka kita akan membinasakan keduanya yang barangkali memang sudah tidak akan dipergunakan lagi oleh Tuanku Tohjoyo. Demikianlah maka di jalur lain, Senopati itu pun telah memerintahkan pada setiap pemimpin kelompok untuk mengawasi keadaan sebaik-baiknya, kemudian mengambil sikap seperti yang diputuskan oleh Senopati yang bertanggung jawab malam itu di halaman istana. Halaman istana itu pun kemudian dicekam oleh ketegangan. Ketika tengah malam telah lewat, maka setiap orang di dalam pasukan pengawal dan pelayan dalam telah menyediakan seutas lawe yang akan mereka belitkan di kedua pergelangan tangan mereka sebagai tanda. Jika telah terdengar isyarat, maka lawe itu harus segera dikenakan. Jika terlambat dan tidak sempat lagi, maka akan dapat terjadi salah paham. Perintah setiap pemimpin kelompok. Tetapi juga jangan sekarang. Lawe di pergelangan itu akan dapat menumbuhkan kecurigaan pada pihak-pihak yang lain di halaman ini. Apalagi jika mereka memperhatikan bahwa orang-orang Rajasa dan Sinelir memakai tanda yang bersamaan. Tiap prajurit yang termasuk di dalam pasukan pengawal dan pelayan dalam memperhatikan perintah itu baik-baik. Untuk sementara mereka belum mengenakan lawe yang berwarna putih itu di pergelangan tangannya. Dalam pada itu para prajurit yang tidak sedang bertugas pun telah berada di halaman. Mereka mendapat kesempatan untuk beristirahat saat di gardu-gardu dan di tempat-tempat yang tidak begitu jelas dapat dilihat oleh pihak-pihak lain. Tapi mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang karena mereka menyadari bahwa sesuatu akan segera terjadi. Kesiagaan prajurit kepercayaan Tohjoyo pun kemudian dapat dilihat oleh para senopati dari pasukan pengawal dan pelayan dalam. Namun mereka pun yakin bahwa prajurit-prajurit itu belum menyadari apa yang akan terjadi sebenarnya. Mereka bersiap sekedar karena firasat keprajuritan mereka, dan barangkali sedikit kecurigaan karena jumlah pasukan pengawal dan pelayan dalam malam itu agak lebih banyak dari malam sebelumnya. Di luar halaman istana, para prajurit dari pasukan pengawal dan pelayan dalam yang tidak masuki halaman karena pertimbangan-pertimbangan pengamanan rencana dalam keseluruhan, agar pihak lain tidak terlampau curiga karena jumlah pengawal dan pelayan dalam menjadi jauh melampaui kebiasaannya. Telah siap pula beberapa ratus langkah dari mulut gerbang.
Mereka mempersiapkan diri di dalam kegelapan berpencaran sehingga tidak segera dapat dilihat. Beberapa orang di antara mereka berada di kebun-kebun dan halaman rumah yang dikelilingi dengan dinding batu. Mereka menunggu sambil duduk-duduk di antara pepohonan, di bawah lindungan bayangan yang gelap. Bukan saja prajurit-prajurit yang berada di regol dan yang sedang meronda di jalan-jalan sajalah yang tidak dapat melihat mereka. Bahkan orang-orang yang memiliki halaman itu pun tidak mengetahui bahwa di halaman, di kebun belakang atau di halaman samping terdapat beberapa orang yang bersembunyi di dalam gelap. Para prajurit dari pasukan pengawal dan pelayan dalam itu memusatkan perhatian mereka pada halaman istana dan isinya. Mereka mempercayakan keadaan di luar dinding halaman istana pada pasukan yang akan masuki kota dari luar. Prajurit-prajurit yang menunggu itu hampir tidak sabar lagi, apalagi ketika mereka sudah melihat bayangan kemerahan di ujung timur. "Apakah ada perubahan rencana?" bertanya seorang prajurit dari pasukan pengawal pada pemimpin kelompoknya. "Seharusnya tidak. Bentar lagi kita tidak mempunyai waktu lagi untuk menarik diri. Jika jalan-jalan mulai ramai, kita harus bertindak dengan atau tanpa pasukan dari luar. Karena tidak ada jalan lain bagi kita yang sudah telanjur berada di sini dan di dalam dinding halaman itu." Para prajurit itu pun menyadari penuhnya apa yang dikatakan oleh pemimpin kelompok itu. Bahkan di antara mereka mulai tumbuh kecurigaan bahwa mereka justru telah terjebak. Dan dengan demikian mereka harus bertempur sendiri di antara kekuatan-kekuatan yang ada di Singosari. Para panglima yang ada di halaman istana itu pun mulai gelisah. Mereka pun mulai dirayapi oleh prasangka yang serupa, bahwa Lembu Ampal telah mempermainkan mereka. Tapi tatapan mata Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maeso Cempaka itu meyakinkan. Bahkan Maeso Agni pun telah bersiap pula. Saudara-saudara Tuanku Anusapati telah mengetahui apa yang akan segera terjadi, berkata panglima itu di dalam hatinya. Dalam pada itu sebenarnya lah bahwa Ronggowuni dan Maeso Cempaka tidak berbuat licik seperti yang dicemaskan itu. Mereka benar-benar telah bergerak mendekati dinding kota. Pasukan yang terpencar di sekitar kota itu dipimpin oleh Senopati terpercaya, yang dikendalikan oleh Witantra, Mahindra, dan Ronggowuni serta Maeso Cempaka sendiri. Menjelang pagi, para senopati dari pasukan pengawal dan pelayan dalam hampir tidak sabar lagi menunggu. Menurut perhitungan mereka, waktu yang direncanakan seharusnya sudah lampau. Namun selagi mereka dicekam oleh kegelisahan dan keraguan, mereka dikejutkan oleh hadirnya Lembu Ampal di antara mereka. "Apakah ada perubahan?" bertanya seorang senopati. "Tidak," sahut Lembu Ampal. "Tapi kita sudah terlambat. Memang ada kelambatan sedikit, tetapi tidak berarti. Bentar lagi jalan-jalan kota menjadi ramai, matahari akan segera terbit. Masih ada waktu. Saat ini para prajurit sedang menyusup ke dalam kota lewat pintu gerbang. Bagaimana dengan para penjaga? Mereka mempergunakan penyamaran. Pengalaman yang telah terjadi atas kedua senopati yang datang terdahulu memberikan pikiran pada kami untuk melakukannya, tidak lewat sebuah pintu gerbang tetapi beberapa. Jika jumlahnya terlampau banyak, mereka yang bertugas di gerbang akan segera menjadi curiga. Memang, tapi dalam pada itu prajurit-prajurit yang lain kini sudah siap mengelilingi dinding kota." Para senopati itu pun mengangguk-angguk, tapi ketika mereka menengadahkan kepala, mereka melihat langit sudah menjadi semakin merah. Hampir pagi, benar-benar hampir pagi. Semuanya sudah siap, bentar lagi akan terdengar tanda. Sementara aku berada di sini seperti yang direncanakan, aku akan ikut masuk ke halaman istana. Para prajurit masih saja merasa gelisah, agaknya beberapa orang pedagang sudah masuki gerbang. Sehingga apabila timbul perang yang memencar di kota, mereka akan dapat menjadi korban.
Meskipun hal itu tidak diucapkan, namun agaknya Lembu Ampal dapat mengetahuinya, sehingga ia pun berkata, "Jangan cemas terhadap para penjual barang-barang dari luar yang memasuki gerbang kota. Mereka seluruhnya adalah orang-orang kita." "Ah, tidak mungkin. Percayalah, kami telah menghentikan semua orang-orang yang akan berjualan ke kota, membeli barang-barang mereka dan kemudian membawanya masuk. Tetapi orang-orang kita pun juga kemudian mengangkutnya ke dalam kota dalam penyamaran yang rapi." Para prajurit yang sudah siap itu mengangguk-angguk, namun salah seorang dari mereka berkata, "Tetapi sebentar lagi kota ini akan terbangun. Jalan-jalan akan menjadi ramai dan dengan demikian akan dapat timbul kericuan dan korban yang tidak berarti. Mudah-mudahan kita akan segera mulai." Dalam pada itu kedua panglima yang ada di dalam halaman pun menjadi semakin gelisah. Hampir saja mereka berdua mengambil sikap tersendiri menghadapi keadaan yang mereka anggap sangat gawat itu. Namun agaknya kelambatan itu tidak berkepanjangan. Sejenak kemudian, para prajurit yang ada di dalam kota telah mendengar tanda bahaya yang meledak di gerbang sebelah utara, yang kemudian menjalar ke seluruh kota, tanda yang justru dibunyikan oleh prajurit-prajurit Singosari. Memang tanda itulah yang dipergunakan sebagai syarat bagi seluruh kekuatan yang ada di dalam kota. Seperti yang sudah mereka bicarakan, maka keributan akan dimulai dari gerbang utara. Pasukan Ronggowuni dan Maesa Cempaka sudah memperhitungkan bahwa akan terdengar bunyi tanda bahaya itu, dan tanda itu pun dipergunakan pula oleh mereka sebagai syarat bahwa perjuangan mereka harus segera dimulai. Namun demikian, untuk meyakinkan apakah pasukan memang sudah siap seluruhnya, di beberapa tempat akan dilontarkan panah-panah api dan panah sendaren dengan cirinya masing-masing. Tanda bahaya yang dibunyikan justru oleh prajurit Singosari itu benar-benar telah menggemparkan seluruh kota. Prajurit-prajurit yang tersebar itu pun segera mempersiapkan diri tempat masing-masing. Pada saat itu pula lah maka setiap prajurit dari pasukan pengawal dan pelayan dalam mengenakan lawe berwarna putih di pergelangannya. Demikian pula setiap kekuatan yang mendukung Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Prajurit-prajurit yang dipercaya oleh Tohjoyo, pengawal halaman istana, pun segera bersiap pula. Tohjoyo sendiri berada di bangsalnya, dikelilingi oleh pengawalnya yang terpercaya dan senjata telanjang di tangannya. "Apa yang sudah terjadi?" bertanya Tohjoyo kepada pengawalnya. "Belum ada laporan yang kami terima, tuanku," jawab Senopati yang bertanggung jawab atas keamanannya. "Cepat usahakan untuk mengetahui apa yang terjadi." Berapa orang pun kemudian berlari-larian di halaman. Penghubung-penghubung berkuda berderap di jalan-jalan kota. Baru beberapa saat kemudian Tohjoyo mendengar laporan bahwa pasukan prajurit telah masuki kota lewat gerbang sebelah utara, disusul oleh mereka yang masuki kota lewat pintu gerbang sebelah barat, dan prajurit-prajurit yang merembes melalui lorong-lorong sempit. Bagaimana dengan prajurit-prajurit Singosari? Mereka sedang berusaha menahan arus prajurit-prajurit itu. Prajurit-prajurit dari manakah mereka itu? Belum ada kepastian, namun sementara dapat ditangkap keterangan bahwa mereka adalah pendukung-pendukung Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Gila, mereka harus dibinasakan. Perintahkan untuk menangkap Ronggowuni dan Maesa Cempaka hidup-hidup. Aku sendiri akan hukum mereka. Aku akan menyayat kulit dan dagingnya dan membiarkan mereka mati perlahan-lahan. Perintah itu pun kemudian tersebar di antara para senopati Ronggowuni dan Maesa Cempaka harus ditangkap hidup-hidup. Tapi ternyata bahwa pasukan yang menyerbu dalam kota itu mendesak semakin dalam. Bahkan pada saatnya para prajurit di kedua belah pihak melihat panah berapi yang melontar ke pusat kota beberapa kali berturut-turut. Itu adalah isyarat bahwa kekuatan yang ada di dalam kota pun harus mulai bergerak. Justru setelah sebagian besar prajurit Singosari dikirim ke perbatasan
dan berhasil menahan arus kekuatan dari luar kota. "Kita harus segera mulai," berkata Lembu Ampal. Senopati yang bertanggung jawab pun kemudian memberikan isyarat. Beberapa orang segera berteriak bersama-sama, meneriakkan aba-aba yang kemudian disaut oleh orang-orang lain yang berpencaran di halaman-halaman. Setiap aba yang didengar oleh kelompok-kelompok lain segera ditirukan. Dengan demikian maka aba-aba itu pun segera merata di seluruh kota. Para prajurit yang ada di halaman itu pun segera berloncatan keluar dari persembunyiannya. Mereka dalam waktu yang dekat telah berada di dalam kelompok-kelompok kecil. Karena jumlah mereka memang tidak begitu banyak, maka mereka pun segera memilih sasaran seperti yang sudah mereka rencanakan. Kekisruan segera terjadi di dalam kota. Pertempuran segera menjalar kemana-mana. Kelompok-kelompok terpencil yang tidak mendengar teriakan aba-aba dari induk pasukannya berpegangan pada isyarat yang dilihatnya. Dengan demikian maka kota Singosari benar-benar bagaikan diaduk oleh benturan senjata. Di mana-mana telah terjadi perang dalam kelompok-kelompok kecil. Prajurit Singosari menjadi bingung. Mereka mendapat perintah untuk pergi ke gerbang-gerbang kota. Tapi tiba-tiba saja mereka telah berpapasan dengan lawan yang bertebaran. "Orang Rajasa," teriak seorang Senopati. "Mereka telah memberontak. Marilah kita hancurkan mereka." Prajurit-prajurit yang merasa dirinya mendapat kepercayaan Tohjaya itu pun segera berusaha untuk menumpas orang-orang Rajasa. Tapi di bagian lain prajurit-prajurit itu berteriak, "Orang-orang Sinelir, mereka mendendam karena seorang senopatinya telah dibunuh oleh Tuanku Tohjaya. Binasakan mereka." Seorang senopati kemudian merintahkan seorang penghubung untuk menyampaikan pada senopati yang bertugas di halaman istana bahwa di luar halaman telah terjadi benturan senjata antara orang Rajasa melawan para prajurit yang sedang mendapat kepercayaan Maharaja di Singosari. Mereka iri hati dan dengki. Penghubung itu pun kemudian dengan hati-hati menyusup mendekati pintu gerbang istana. Ternyata bahwa halaman istana itu pun sudah menjadi separas bara. Isyarat yang dilihat oleh para prajurit dari pasukan pengawal dan pelayan dalam telah memperingatkan mereka bahwa di luar halaman perang telah berkobar. "Kita harus menunggu sejenak," perintah kedua panglima yang ada di dalam halaman itu. "Kita menunggu prajurit yang ada di halaman ini berkurang." Seperti yang mereka perhitungkan, maka beberapa kelompok prajurit segera diperintahkan untuk membantu pengamanan di luar halaman. Tapi senopati yang sedang bertugas pun tidak tengah menghadapi kekuatan orang-orang Rajasa dan Sinelir yang ada di dalam halaman. Sejenak kemudian maka senopati itu menerima penghubung yang lain dengan napas terengah-engah memotong. "Orang-orang Sinelir telah mengangkat senjata." Senopati itu menjadi marah. Ia telah memerintahkan dua orang penghubung untuk menghubungi panglimanya. Sementara itu ia berkata, "Tentu sudah diatur sebelumnya. Aku sudah curiga sejak sore tadi. Jangan menjadi lengah. Pasukan pengawal dan pelayan dalam yang ada di halaman ini pun telah bersiap. Karena itu jangan terpancing keluar semuanya. Kalian harus bersiaga di setiap pemusatan pasukan pengawal dan pelayan dalam." Para prajurit itu pun ternyata mampu bergerak cepat. Ketika panglima memasuki halaman istana, maka semua prajuritnya telah menempatkan diri menghadapi setiap kemungkinan di segala sudut halaman. Kedua panglima yang telah bertekad untuk mendukung Ronggowuni dan Maesa Cempaka itu pun harus berhati-hati. Mereka pun menjadi kagum bahwa panglima prajurit kepercayaan Tohjaya itu cepat mengambil sikap dengan menempatkan prajuritnya di tempat yang paling berbahaya.